Oke, Bapak Ibu semuanya, kita masih membahas buku yang fenomenal sekali, karangan Dharma Wangsa dan Imam Munadi yang berjudul Fight Like a Tiger, Win Like a Champion, ya, nasional bestseller. Penerbitnya Elek Media Komputindo. 8 kekuatan dahsyat untuk meraih sukses sejati. Ini buku yang recommended sekali untuk Bapak Ibu semuanya bisa baca, ya. Kita melanjutkan lagi pembahasan tentang buku ini, ya, bagaimana kita bisa berpikir dan bersikap positif, ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa langkah yang pertama untuk kita bisa membuat pikiran kita dan sikap kita positif adalah, ya, ada beberapa langkah. Di antaranya yang pertama adalah berhentilah untuk terus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ya, membandingkan diri kita dengan orang lain. Sepertinya sih suatu hal yang wajar, ya, membandingkan. Cuma posisinya membandingkan diri kita dengan orang lain itu sesuatu hal yang buruk buat diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena memang kemarin sudah kita bahas bahwa diri kita itu unik. Ya, diri kita itu unik dan tidak ada bandingannya dengan orang lain. Ya, kalau kita selalu membandingkan dengan orang lain, kita cenderung menganggap diri kita lemah. Kita cenderung menganggap diri kita rendah, seperti itu. Ya, dan ini sikap yang kurang bagus, sehingga memang kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain ya orang lain, diri kita ya diri kita. Nah, itu terkait dengan langkah pertama. Jadi langkah pertama ini langkah yang paling utama untuk bagaimana caranya kita berpikir dan bersikap positif, ya. Kesuksesan hakiki bukan ketika kita berhasil mengalahkan prestasi orang lain, tetapi ketika kita berhasil mengalahkan diri kita dan mencapai prestasi yang memang semestinya kita capai sesuai kapabilitas kita. Jadi bukan karena kita mengalahkan orang lain, ya, tapi sukses adalah bagaimana caranya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ya, dengan target yang ada, dengan tantangan yang ada, kita bisa mengalahkan diri sendiri dari kemalasan, sehingga kita benar-benar bisa merasakan yang namanya sukses. Ya, itulah yang pertama terkait bagaimana caranya kita menciptakan situasi bahwa sesuatu harus bersikap positif, ya. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Ya, di sini juga disebutkan bahwa setiap orang adalah manusia ciptaan Tuhan yang unik dan mempunyai jalan sendiri untuk mencapai kesuksesannya. Intinya memang yang saya sebutkan tadi, kita ini unik, ya. Kita ini beda dengan yang lain. Satu dengan yang lain itu tidak ada yang sama. Sama-sama laki-lakinya, sama-sama hidup di suatu daerah yang sama, mungkin sama-sama satu rumah. Tapi ya, dua orang tersebut merupakan pribadi yang berbeda, ya. Walaupun kembar yang benar-benar identik sekalipun, itu merupakan dua pribadi yang berbeda. Walaupun secara bentuk fisik itu mirip sekali dan hampir-hampir serupa, ya. Itu terkait bagaimana langkah kita yang pertama. Langkah yang kedua adalah jangan menjelekkan diri Anda. Jangan menjelek-jelekan diri Anda. Sering kita temui di sepanjang waktu di lingkungan kita, mungkin banyak orang yang selalu menjelekkan dirinya sendiri, ya, menganggap orang lain bagus, menganggap orang lain berhasil, menganggap orang lain lebih pintar, menganggap orang lain lebih cantik, sehingga dia minder dan cenderung menjelekkan dirinya sendiri, ya. Ketahuilah Bapak Ibu, di bab pertama tadi disebutkan bahwa manusia itu adalah individu yang unik. Ya, manusia diciptakan Allah, diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak ada kembarannya, sesuatu yang kalau kita bilang ini tidak ada satupun di dunia ini yang sama dengan dia, gitu, ya.
Sehingga kita wajib untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana ceritanya orang lain mau menghargai Anda? Ya, yang terjadi adalah ya orang lain justru meremehkan Anda kalau Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Sama dirinya sendiri aja tidak dihargai, tidak menghargai, apalagi dengan orang lain. Intinya seperti itu. Ya, ini yang perlu kita pahami, bahwa terkadang kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan, ya, yang arahnya itu menjelekkan diri sendiri, ya, itu jangan sampai terjadi lagi. Ya, jangan sampai itu menjadi sesuatu hal yang nantinya mengganjal Bapak Ibu untuk sukses. Ya, intinya langkah pertamanya adalah berhenti untuk membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, jangan menjelek-jelekkan diri Anda. Kalau Anda menjelekkan diri Anda, orang lain akan lebih menjelekkan lagi. Ya, diri Anda ini sudah saya bilang tadi unik, tidak ada kembarannya. Sehingga tidak perlu kita menjelekkan diri kita sendiri. Ya, ada motivator yang bilang, kalau Anda merasa miskin hari ini, ya, banyak orang di luar sana yang mencari donor mata dengan nilai miliaran. Kalau Anda hari ini tidak punya apa-apa, yang punya hanya fisik Anda semuanya, mata Anda itu harganya juga miliaran. Ya, karena ada banyak orang yang perlu donor. Jadi itulah salah satu cara untuk kita bersikap positif, ya. Dengan cara apa? Selalu berpikir positif dan jangan menjelekkan diri Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan menolak pujian. Ya, banyak orang yang dipuji, habis itu terus dia bilang, jangan gitulah. Saya nanti ini saya nanti besar kepala nanti kalau jenengan gini. Atau mungkin dipuji terus dia bilang, saya lo biasa saja dan sebagainya. Itu jangan. Kalau emang ada yang memuji kita, terima saja. Ya, jangan menolak pujian. Ya, jangan bilang, itu adalah hal biasa, semua orang juga bisa melakukan hal yang sama. Itu berarti Anda adalah menolak pujian, dan itu tidak bagus. Ya, ketika Anda menolak pujian, Anda akan memberikan pesan kepada diri Anda bahwa apa yang Anda lakukan tidaklah berharga. Jadi mulailah sekarang, jika Anda ada yang memuji Anda, terimalah pujian tulus itu dengan mengucap terima kasih. Ya, triknya sederhana, yaitu janganlah menolak pujian. Kalau orang lain muji kita, terima saja dengan bilang terima kasih. Ya, itu tip yang ketiga. Yang keempat adalah berkawanlah dengan mereka yang positif. Lah, ini istilahnya apa? Kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, ya kita ikut wangi. Seperti itu ya. Kita berkumpul dengan orang-orang marketing, ya lama-kelamaan kita nanti bisa teknik-teknik marketing dan sebagainya. Ya, kita kalau mau belajar ngaji, kumpulnya dengan ustadz. Nanti kita bisa belajar ngaji di situ. Intinya, yang namanya lingkungan ini berpengaruh sangat besar. Ya, makanya kita untuk selalu berpikir positif, berkawanlah dengan orang yang pikirannya positif juga. Ya, kalau Anda kepingin berpikir positif tapi kumpulannya dengan orang-orang yang selalu berpikir negatif, maka yang terjadi adalah Anda nantinya tidak akan bisa berhasil. Kenapa seperti itu? Karena memang lingkungan ini mempengaruhi. Ya, sekuat apapun kita, kalau lingkungan kita tidak mendukung, itu juga menjadi faktor utama tidak akan berhasilnya seseorang. Jadi pilih-pilih lingkungan. Ya, usahakan selalu berada pada lingkungan yang positif, sehingga apa yang terjadi di kita, apa yang nanti kita pikirkan dan kita lakukan selalu positif juga. Ya. Terus yang kelima, tentukan arah hidup Anda sendiri. Ya, boleh kita melihat orang lain tidak masalah, tapi kalau kita selalu meniru orang lain, itu yang tidak diperkenankan.
Ya, janganlah hidup Anda seperti apa yang Anda, jadilah hidup Anda ini seperti apa yang Anda inginkan. Jangan membuat hidup Anda didikte oleh orang lain. Nah, kalau mungkin Anda pernah merasakan seperti itu, ya, yang menentukan hidup Anda terbaik adalah Anda sendiri. Karena Anda sangat mengetahui apa yang terbaik untuk Anda. Ya, ini katanya buku, ya. Anda tidak akan bangga diri Anda jika hidup Anda disetir oleh orang lain. Ya, ini sepertinya memang banyak orang yang tidak merasakan kebebasan. Ya, arah hidup kita mau kemana dan sebagainya, itu sebenarnya kita sendiri yang harus menentukan. Ya, jangan diserahkan kepada orang lain. Ya, ibarat kalau kita mau ke Surabaya, ya, kita sudah naik taksi, kita ditanya, ibu mau kemana, bapak mau kemana, kita jawabnya, ya terserahlah mau kemana. Nah, akhirnya yang terjadi adalah, ya bisa jadi sopir tadi bingung sehingga tidak menjalankan mobilnya. Yang kedua yang terjadi adalah sopir tadi bingung dan akhirnya menjalankan mobilnya semaunya dia, karena terserah, seperti itu. Sehingga tidak ada target, tidak ada hal-hal yang memang itu wajib untuk dilakukan, seperti itu. Jadi memang kita harus, ya, menentukan arah hidup Anda sendiri, seperti itu. Hal yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting juga, ya, yaitu ambillah tindakan. Ya, kenapa ada bab tentang pengambilan tindakan? Ya, ini ya, kita lebih jelas ya. Ambillah tindakan. Ya, banyak orang di luar sana yang mungkin punya rencana yang sama dengan Anda. Banyak orang di luar sana itu yang punya gagasan lebih hebat dari Anda. Ada orang di luar sana yang pinternya itu ibarat orang Jawa itu sampai sundul langit. Ya, ada orang yang punya pengalaman belajar sampai ke luar negeri dan sebagainya. Ya, banyak yang seperti itu. Apakah itu nanti membantu sukses seseorang? Iya, itu akan membantu. Tapi nilainya hanya kecil. Ya, nilai terbesarnya nantinya adalah apabila seseorang tadi sudah mengambil tindakan. Kenapa seperti itu? Percuma aja Anda mempunyai segudang teori, Anda mempunyai segudang pengalaman, Anda mempunyai segudang informasi terkait suatu hal, ya, tapi Anda tidak melakukan tindakan apapun terhadap informasi tersebut, ya sama saja tidak akan jadi apapun. Sehebat apapun ide tentang sebuah bisnis, itu tidak akan bisa tercapai apabila, ya, kita tidak melakukan actionnya. Ya, kalau hanya sebatas rencana, kalau hanya sebatas planning, ya, itu tidak akan berguna apabila, ya, yang bersangkutan ini tidak melakukan tindakan. Jadi tindakan ini menentukan juga Anda ada berada di mana, ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ya, kita sudah belajar mati-matian, kita sudah menuntut ilmu kemana-mana, sampai di Indonesia kita tidak mengambil tindakan apa-apa. Ini yang perlu disesalkan, ya, jangan sampai terjadi. Ya, nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Ya, terima kasih Anda sudah menonton. Ada 6 step bagaimana caranya kita melatih pikiran positif. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam.